Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen penguji yang terhormat, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Mutia Hanifah dengan NIM 1705622, dengan dosen pembimbing 1 Prof. Umi dan dosen pembimbing 2 Pak Edo. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil penyusunan untuk proposal penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Digital Financial Literacy dan Financial Self-Efficacy terhadap Spending Behavior serta dampaknya pada financial well-being generasi Z di Jabodetabek. Langsung aja kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Em, Penelitian ini dilatar belakangi dari fenomena pertumbuhan pesat transaksi digital dan e-commerce seperti yang kita ketahui dengan pengguna Gen Z-nya membuat Gen Z tersebut semakin terbiasa berbelanja secara cepat dan impulsif. Biasanya itu tanpa pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan mereka. Nah, pola ini diperkuat oleh kemudahan pembayaran non-tunai atau cashless, yang mana hal tersebut membuat pengeluaran terasa kurang terlihat sehingga lebih sulit untuk dikendalikan. Nah, dari fenomena-fenomena tersebut, yang mana transformasi digital ini dalam layanan keuangan digital ini menuntut transformasi digital dalam layanan keuangan ini menuntut individu. Seperti yang tadi kita lihat di fenomenanya ya, bahwa banyak sekali pengeluaran-pengeluaran tersebut, maksudnya banyak sekali fenomena pengeluaran yang cepat dan impulsif ini membuat individu itu dituntut untuk memiliki kemampuan literasi keuangan digital serta keyakinan diri dalam mengelola keuangan. Nah, pada Gen Z yang sudah bekerja, penggunaan e-wallet, kris, dan aplikasi digital pembayaran menjadi bagian dari aktivitas harian. Namun, sayangnya tidak selalu diiringi dengan kemampuan mengatur pengeluaran secara bijak. Nah, kondisi ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai sejauh mana sih digital financial literasi dan financial self-efficacy berperan membentuk spending behavior serta dampaknya pada financial well-being terutama di wilayah Jabodetabek yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan teknologi Gen Z. Nah, untuk research gap pada penelitian ini, dalam hal fenomena seperti yang sudah dibahas tadi, penggunaan e-wallet, kris, dan transaksi digital di kalangan Gen Z meningkat pesat. Namun, penetrasi-penetrasi tersebut ini meningkat, fenomena tersebut meningkat, tapi literasi keuangan digital dan keyakinan pada kemampuan mengelola pengeluaran tidak berkembang secepat ini tadi itu. Nah, kondisi ini memicu belanja impulsif yang berpotensi menurunkan tingkat financial well-being mereka. Lalu secara empiris setelah dilakukan pencarian penelitian terdahulu, umumnya nih penelitian terdahulu hanya membahas perilaku konsumtif atau teknologi finansial secara terpisah. Belum banyak studi yang menguji digital financial literacy dan financial self-efficacy secara bersamaan dalam membentuk spending behavior, lalu juga serta melihat dampaknya terhadap financial well-being pada Gen Z yang sudah bekerja, khususnya di wilayah Jabodetabek. Oleh karena itu, peneliti merumuskan beberapa masalah. Yang pertama ada, apakah digital financial literacy berpengaruh terhadap spending behavior? Lalu yang kedua, apakah digital financial literacy berpengaruh terhadap financial well-being? Dan yang ketiga, apakah financial self-efficacy berpengaruh terhadap spending behavior? Yang keempat, apakah financial self-efficacy juga berpengaruh terhadap financial well-being? Dan apakah spending behavior berpengaruh terhadap financial well-being? Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh digital financial literacy dan financial self-efficacy terhadap spending behavior, serta implikasinya terhadap financial well-being pada generasi Z yang bekerja di wilayah Jabodetabek. Kita lihat,
Selanjutnya kita langsung masuk ke bab 2, kajian pustaka. Nah, penelitian ini menggunakan landasan teori dari The Planned Behavior Theory. Seperti yang kita tahu, TPB ini atau Theory of Planned Behavior ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat yang dibentuk oleh 3 faktor. Yang pertama ada attitude, lalu yang kedua ada subjective norms, dan yang ketiga ada perceived behavior control. Nah, di sini digital financial literacy berperan membentuk sikap positif terhadap penggunaan layanan keuangan digital. Sementara financial self-efficacy mencerminkan keyakinan diri atau perceived behavior control dalam mengelola keuangan. Selain itu, tekanan sosial dan tren digital yang mempengaruhi Gen Z dapat dilihat sebagai subjective norms yang mendorong pola pengeluaran tertentu. Dengan demikian, TPB menjadi dasar untuk memahami bagaimana DFL atau Digital Financial Literacy dan Financial Self-Efficacy mempengaruhi spending behavior yang kemudian berdampak pada financial well-being generasi Z yang bekerja di Jabodetabek. Untuk variabel pada penelitian ini, variabel independennya yang pertama ada digital financial literacy yang kita ketahui sebagai merupakan kemampuan individu dalam memahami konsep keuangan dasar, memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan aktivitas keuangan, serta melindungi diri dari risiko keuangan digital. Lalu untuk financial self-efficacy, lalu yang kedua ini variabel independennya adalah financial self-efficacy yang mengacu pada keyakinan individu dalam terhadap kemampuannya dalam mengelola keuangan, mengambil keputusan finansial, serta menjalankan perilaku finansial yang bertanggung jawab. Selanjutnya untuk variabel dependen ada financial well-being, yaitu kondisi ketika individu mampu memenuhi kebutuhan finansial saat ini, aman terhadap masa depan, serta kendali atas keputusan keuangannya. Kemudian, dalam penelitian ini, spending behavior memiliki peran ganda, yaitu independen dan dependen tergantung berdasarkan variabel sebelumnya itu variabel dia spending behavior berperan sebagai dependen dan untuk financial well-being-nya spending behavior ini berperan sebagai independen. Dan spending behavior sendiri merupakan cara individu membelanjakan uangnya melalui kebiasaan, preferensi, serta tujuan finansial yang mempengaruhi keputusan sehari-hari. Berikut ini adalah kerangka konseptual yang bisa dilihat untuk digital financial literacy itu berpengaruh terhadap spending behavior, lalu digital financial literacy juga berpengaruh terhadap financial well-being. Selanjutnya untuk financial self-efficacy berpengaruh terhadap spending behavior, dan financial self-efficacy juga berpengaruh terhadap financial well-being. Kemudian yang terakhir adalah spending behavior berpengaruh terhadap financial well-being. Itulah untuk kerangka konseptualnya. Selanjutnya untuk hipotesis penelitian yang pertama, digital financial literacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap spending behavior. Dan yang kedua, digital financial literacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial well-being. Yang ketiga, financial self-efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap spending behavior. Dan yang keempat, financial self-efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial well-being. Dan yang terakhir, atau yang kelima, spending behavior berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial well-being. Jadi penelitian ini memiliki 5 hipotesis penelitian. Selanjutnya kita masuk ke bab terakhir pada proposal ini, yaitu bab 3 metodologi penelitian. Untuk waktu dan tempat penelitian, ini waktunya dilaksanakan pada periode Desember 2025 hingga Februari 2026, yang mana rentang waktu tersebut dinilai cukup untuk melakukan dari mulai penyusunan penelitian, lalu melakukan penelitian, sampai analisis hasil penelitian. Untuk lokasi penelitian mencakupi wilayah Jabodetabek yang mana dipilih karena merupakan kawasan dengan tingkat adopsi layanan keuangan digital yang tinggi serta didominasi oleh Gen Z yang aktif bekerja dan berinteraksi dengan sistem keuangan digital.
Untuk desainnya menggunakan kuantitatif dengan metode survei yang dilakukan secara daring melalui Google Form dengan skala pengukuran Likert yaitu 6 poin dengan 1 sampai 6. Kenapa genap? Karena kita menghindari netral. Lalu untuk populasinya itu Gen Z yang bekerja di wilayah Jabodetabek dan sampel menggunakan pervasive sampling dari aktif menggunakan layanan keuangan digital dengan jumlah responden 138 menggunakan yang dihitung menggunakan rumus Lemme-Shaw karena populasi tidak diketahui. Untuk teknik analisis data, yang pertama itu kita pakai analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data penelitian sebelum masuk ke tahap pengujian model. Lalu yang kedua, selanjutnya untuk model pengukuran atau alter model untuk menilai kualitas indikator dalam bentuk konstruk laten melalui pengujian validitas dan reliabilitas. Sebelum analisis lanjutan itu ada yang pertama, validitas konvergen. Nanti apabila nilai outer loadingnya lebih besar sama dengan 0,6 dan nilai AVE lebih besar sama dengan 0,5 berarti indikator mampu merepresentasikan konstruk. Jadi indikatornya valid. Lalu untuk kualitas diskriminan, kalau loading tertinggi pada konstruk di mana indikator memiliki loading tertinggi pada konstruknya, jadi nilai akar AVE harus lebih besar dari korelasi antar konstruk. Nanti jadi untuk menjamin bahwa setiap konstruk berbeda satu sama lain ini diuji gitu ya. Lalu untuk uji reliabilitas, untuk menilai konsistensi indikator dalam mengukur konstruk, itu dinyatakan reliable apabila Cronbach alpha dan composite reliability lebih besar dari 0,7. Selanjutnya untuk teknik analisis data, evaluasi model pengukuran atau inner model untuk menilai kekuatan dan kemampuan prediktif hubungan antara variabel laten setelah model pengukuran tadi itu dinyatakan valid dan reliable menggunakan Smart PLS ini. Yang pertama ada koefisien determinasi atau R square dengan interpretasi sebagai berikut. Lalu yang ketiga ada evaluasi model lalu yang kedua ada uji relevansi prediktif atau Q square dengan interpretasi sebagai berikut. Bisa dilihat selanjutnya untuk uji hipotesis kita menggunakan peneliti menggunakan prosedur bootstrapping pada Smart PLS untuk menilai signifikansi hubungan antara variabel penelitian. Jadi pengujian menghasilkan nilai tes statistik dan p-value sebagai dasar pengambilan keputusan dengan jumlah bootstrap lebih besar sama dengan 5.000 sampel. Lalu pengujian ini menggunakan one-tailed test sesuai arah hipotesisnya. Dengan kriteria keputusan p-value kurang dari 0,05 berarti hipotesis diterima. Namun jika p-value lebih besar sama dengan 0,05 hipotesis ditolak atau tidak signifikan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.